hasil itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota dan bupati dan gubernur dan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Itulah demokrasi. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Iya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya, Gibran ini kan muncul ketika Pilkada 2020, seperti halnya Bobi Nasution, iparnya yang juga maju di Pilkada Kota Medan di tahun 2020. Wacananya tidak begitu kuat dibandingkan wacana sekarang soal politik dinasti yang sama-sama keduanya maju dalam kontestasi politik. Tensinya menjadi kuat ketika memang proses di MK, kemudian hasil MK itu kemudian menyatakan ada yang menyatakan usia 40 tahun menjadi kepala daerah atau pengalaman usia 40 tahun bisa maju pilpres atau pengalaman sebagai kepala daerah. Artinya memang tensi yang membuat isu politik dinasti ini menguat dan muncul itu tidak lepas dari polemik dari putusan Mahkamah Konstitusi. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Muatnya indikasi dinasti politik dan oligarki politik di bawah Presiden Joko Widodo menimbulkan kekacauan rakyat secara meluas. Salah satu indikasi politik paling menonjol adalah skandal Mahkamah Konstitusi MK yang meloloskan capres-cawapres di bawah umur 40 tahun asal pernah jadi kepala daerah. Putusan MK ini dinilai banyak pihak sangat janggal dan selintutan karena tak didasarkan pada kepentingan konstitusi. Sebaliknya diduga semata untuk kepentingan personal untuk memberikan jalan pada Gibran Buming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Apalagi Gibran Raka Buming Raka langsung bergerak menghadiri Rapimnas Golkar yang secara terbuka mengusulkannya sebagai cawapres. Wajah Gibran tampak ceria, selalu tersenyum saat berada di tengah pengurus Golkar. Ironisnya Jokowi tak tahu menahu tentang manuver politik pencapresan Gibran. Anaknya itu padahal sejumlah kepala daerah di bawah usia 40 tahun sudah membocorkan tentang operasi politik yang dilakukan oleh orang yang mengaku utusan istana. Para kepala daerah itu mengaku digerilya pihak istana lewat aparatur pemerintah di daerahnya masing-masing. Awalnya ngomongnya muter-muter, tapi kemudian ia bilang nanti akan ada utusan dari istana, tutur seorang kepala daerah yang usianya masih 30-an tahun. Dan benar, beberapa hari kemudian datanglah sang utusan politik itu. Ia mengaku akan membantu memenangkan pencalonan kepala daerah usia muda pada pilkada akan datang asal ia mau menjadi pemohon MK untuk menurunkan batas usia di bawah 40 tahun. Tak aneh jika sebagian nama mereka kemudian tercatat sebagai pemohon di MK. Kini misi politik itu gol, setidaknya untuk sementara MK meloloskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun. Dengan catatan pernah menjadi kepala daerah, Gibran yang baru menjadi wali kota Solo 2 tahun pun bisa melenggang sebagai capres Prabowo Subianto. Ia memang berharap dapat limpahan suara dari pengaruh Joko Widodo. Namun gelombang kekecewaan dan protes dari berbagai eksponen rakyat justru meluas
media cetak online, elektronik, hingga media sosial dipenuhi berita kekacauan rakyat, termasuk protes para mahasiswa. Padahal Prabowo menggandeng Gibran berharap mendapat suara milenial, termasuk mahasiswa di samping pengaruh suara Jokowi. Skandal MK ini dianggap bukan saja terjadi di luar nalar dan kepatutan moral, tapi juga merusak sendi-sendi demokrasi dan tata kelola negara yang selama 9 tahun Jokowi menjabat presiden. Indeks demokrasi terjun bebas. Apalagi skandal MK ini terjadi tak lepas dari sepak terjang Ketua MK Anwar Usman, yang tak lain paman Gibran dan adik ipar Jokowi. Namun, itulah tampaknya realitas politik dari pengajuan tahan pernyataan Jokowi yang secara terang-terangan mengaku akan cuek-cuek dalam Pilpres ini. Politik itu benar-benar ia lakukan terutama dengan cara mendesain politik anak kandungnya sendiri, Gibran, di panggung politik Pilpres. Sontak reaksi memunculkan di seantero Nusantara yang mengejutkan. Kekacauannya meluas itu tidak hanya ditunjukkan oleh eksponen masyarakat objektif dan rival politik Jokowi, tapi juga oleh para pendukung fanatiknya. Selama ini salah satu pendukung fanatik Jokowi adalah Gunawan Muhammad, budayawan dan sastrawan kondang. Ia mengaku sadar bahwa ia telah dibodohi Jokowi. Yang kita dapat dari tontonan MK untuk Gibran adalah kesadaran bahwa kekuasaan membuasi pengusaha bodoh dan takabur. Muatnya indikasi dinasti politik dan oligarki politik di bawah Presiden Joko Widodo menimbulkan kekacauan rakyat secara meluas. Salah satu indikasi politik paling menonjol adalah skandal Mahkamah Konstitusi MK yang meloloskan capres-cawapres di bawah umur 40 tahun asal pernah jadi kepala daerah. Putusan MK ini dinilai banyak pihak sangat janggal dan selintutan karena tak didasarkan pada kepentingan konstitusi. Sebaliknya diduga semata untuk kepentingan personal untuk memberikan jalan pada Gibran Buming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Apalagi Gibran Raka Buming Raka langsung bergerak menghadiri Rapimnas Golkar yang secara terbuka mengusulkannya sebagai cawapres. Wajah Gibran tampak ceria, selalu tersenyum saat berada di tengah pengurus Golkar. Ironisnya Jokowi tak tahu menahu tentang manuver politik pencapresan Gibran. Anaknya itu padahal sejumlah kepala daerah di bawah usia 40 tahun sudah membocorkan tentang operasi politik yang dilakukan oleh orang yang mengaku utusan istana. Para kepala daerah itu mengaku digerilya pihak istana lewat aparatur pemerintah di daerahnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.